Nah, malam hari ini kita akan belajar tentang afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Jadi aspek afeksi dan kognisi ini akan selalu ada mungkin di beberapa manajemen ya, karena yang hubungannya dengan pribadi, bisa di perilaku organisasi itu nanti juga ada afeksi dan kognisi. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari tentang aspek afeksi dan kognisi dalam kaitannya di perilaku konsumen dan pengetahuan produk konsumen. Jadi, apa sih afeksi itu? Perilaku konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor psikologis seperti persepsi seseorang mengenai apa yang dibutuhkan, sikap orang tersebut, ataupun kemampuannya untuk belajar, karakteristik pribadi, misalnya kebiasaan, minat, pendapat, gaya pengambilan keputusan, serta pertimbangan sosial seperti keluarga, teman kerja, atau kelompok. Itu adalah menurut Hemmings dalam bukunya tahun 2018, halaman 226. Namun secara garis besar, faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor afeksi dan kognitif. Jadi faktor psikologis atau faktor pribadi atau faktor bawaan manusia atau faktor bawaan orang itu sebenarnya ada beberapa faktor, cuman dikelompokkan menjadi faktor afeksi dan kognitif. Sebenarnya kalau kita mau belajar tentang faktor psikologis yang ada dalam diri manusia itu harusnya ada 3, afeksi, kognitif, sama behavior atau perilaku. Cuman di sini yang akan kita pelajari adalah afeksi dan kognisi dalam hubungannya atau dalam kaitannya dengan perilaku konsumen dalam memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya atau mengkonsumsi suatu produk atau mempengaruhi keputusan dia dalam membeli suatu barang dan jasa. Dalam konteks perilaku konsumen, afeksi sendiri merupakan salah satu faktor yang membentuk kedekatan emosional pelanggan selain kasih sayang dan keterhubungan. Nah, kalau kita lihat sendiri dari definisi afeksi yang melibatkan kedekatan emosional, berarti afeksi itu ada hubungannya dengan perasaan. Perasaan. Jadi hubungan emosional, hubungan perasaan, hubungan kepercayaan itu namanya afeksi, atau segala sesuatu yang dirasakan dengan hati nurani itu masuk dalam aspek afeksi. Nah, contoh afeksi dalam kaitannya di perilaku konsumen untuk memutuskan membeli suatu barang dan jasa. Jadi seseorang mungkin saja memiliki hubungan afeksi dengan ponsel merek Apple karena pengalamannya menunjukkan bahwa ponsel jenis lain selalu gagal memenuhi kebutuhannya. Atau konsumen mungkin saja memiliki hubungan afektif atau hubungan emosional dengan sampo merek Lifebuoy karena telah dikenal sejak kecil atau telah digunakan secara turun-temurun dalam keluarganya. Jadi dalam kaitannya dengan perilaku konsumen atau keputusan konsumen untuk membeli suatu produk yang dihubungkan dengan faktor afeksi atau faktor perasaan atau faktor emosional, itu beberapa contohnya adalah ini. Seperti kalian mungkin memiliki faktor afeksi atau hubungan emosional dengan apa? Yang kalian merasa membeli barang tuh kalau nggak pakai barang itu kayaknya nggak enak gitu. Skincare, Bu. Skincare. Biasanya skincare ini kayak The Body Shops. Itu orang biasanya pakai cocok satu gitu. Kenapa? Kenapa ada hubungan afeksi dengan skincare-nya? Ayu. Ya, karena kan menurut saya banyak beberapa brand skincare, itu kan banyak ya Bu ya brand skincare, tapi kan yang menurut saya cocok itu hanya 1-2 skincare yang bisa diterima di diri saya gitu. Kalau misalkan day lipstick, itu kan meskipun lipstick itu mereknya dari yang biasa sampai ke yang merek-merek mahal, brand mahal, tapi kalau misalkan di bibir kita nggak cocok kan bisa menimbulkan iritasi
seperti itu, seperti kayak bibirnya lebih kering gitu-gitu itu sih Bu. Even ada merek-merek skincare yang lainnya tetap nggak berpengaruh ya? Ya mungkin kalau misalkan penasaran gitu ya Bu ya, kayak ada brand baru muncul, kita kan biasanya wanita ya Bu ya, pasti kan ada rasa penasaran gitu kan. Tapi setelah dicoba mungkin 1 kali, kalau misalkan itu lebih bagus, lebih ringan dan tidak menimbulkan efek apa-apa, mungkin bisa bisa digunakan, bisa beralih sih. Tapi kalau misalkan saat dicoba itu tadi merasa tidak cocok, ya kembali lagi ke brand semula gitu sih Bu. Berarti hubungan afeksinya adalah kepercayaan. Kecocokan. Iya, Kecocokan atau kecocokan. kepercayaan. Ya, kalau ada mau mencoba brand lain, berarti itu hubungan afeksinya masih kurang. Jadi karena Kebutuhan. ada rasa, Oh, berarti jadi kalau yang ada ke hubungan yang afeksi, benar-benar afeksi itu kalau yang udah benar-benar fanatik, bisa dibilang fanatik terhadap suatu ya, brand gitu ya, Bu? ya, jadi kayak rasanya itu sudah ada dalam diri kita gitu. Emosionalnya itu sudah cukup mempengaruhi. Jadi ketika kita melihat brand lain, itu yang terlintas dalam perasaan kita adalah enggak biasanya pakai ini udah pakai ini aja gitu. Jadi itulah yang susah karena dihubungkan dengan perasaan. Kita sebagai produsen, kita sebagai pemasar itu tidak pernah tahu apa yang ada dalam perasaan konsumen. Sebenarnya apa yang mereka inginkan secara emosional, membangun hubungan emosional dengan konsumen itu susah. Kalau kita lihat dari segi afeksinya. Nah, bagaimana sih penerapan afeksi itu? Setelah memahami afeksi dan pengaruhnya terhadap perilaku konsumen, tugas besar pemasaran adalah membuat hubungan emosional antara pembeli atau calon pembeli dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi, kalau kalian nantinya menjadi seorang pengusaha atau menjadi seorang produsen yang ingin memproduksi suatu barang dan jasa, kalian harus mampu menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan kalian. Dari itulah kenapa kita harus belajar aspek afeksi dan kognisi dalam perilaku konsumen. Agar kita selaku produsen bisa membangun hubungan emosional yang kuat untuk calon pembeli. Karena kalau kita sudah bisa membangun hubungan emosional yang kuat dengan calon pembeli, maka kita bisa memposisikan produk atau merek kita dalam benak mereka. Sehingga ketika ada pesaing-pesaing baru yang keluar, atau pesaing-pesaing baru mulai muncul, akan ada pertimbangannya itu cukup berat kalau kita melihat dari sisi afeksi konsumen. Nah, bagaimana sih cara membangun afeksi konsumen itu sendiri? Yang pertama, kita selaku produsen bisa menempatkan diri sebagai merek yang dapat dipercaya, membangun keterbukaan dan melibatkan konsumen. Jadi seperti Apple, dia menempatkan diri sebagai merek yang dapat dipercaya atau memiliki spesifikasi dan kualifikasi ponsel atau berbagai gadgetnya sudah terpercaya. Jadi ketika orang mendengar mereknya saja, handphone Apple sudah pasti bagus, sudah pasti awet. Sudah pasti secara prestisnya pun juga dapat. Nah, ketika kita sudah nyaman dengan satu produk yang diciptakan, atau konsumen sudah percaya dengan merek yang kita bangun, beberapa produk pengikutnya akan sama. Ya, ketika mereka mengeluarkan MacBook seperti Apple, orang-orang sudah yakin bahwa kualitasnya juga akan sama dengan handphonenya. Akan memiliki kualitas laptop yang mungkin lebih bagus, secara prosesornya juga bagus, secara ketahanannya juga bagus. Jadi pentingnya menerapkan afeksi atau pentingnya kita membangun hubungan emosional dengan pembeli adalah agar merek kita bisa bertahan di pasaran meskipun banyak pesaing yang datang. Sampai sini ada yang ditanyakan tentang penerapan aspek afeksi? Saya Bu, Ya. izin menyalah Bu ya. Kalau yang saya juga pernah baca di sumber-sumber lain, kalau afeksi ini itu lebih banyak di penampilan produk Bu. Maksudnya apa nih?
penampilan produknya. Karena kan tak hubungan afeksi kan perasaan. Nah, perasaan ini kan lebih banyak di penampilan produk pada setiap atributnya. Jadi kayak konsumen melihat produk itu dari penampilan produknya terus tercipta suatu perasaan. Saya ambil sampel contoh di pasta gigi kayak anak-anak Kodomo itu kan banyak penampilannya kayak hewan-hewan, jadi kan lebih mengikat. Nah kayak gitu bisa dibilang aspek afeksi juga nggak sih Bu? Kalau hanya memperhatikan tentang atribut suatu produk, itu namanya bukan aspek afeksi, tetapi pengetahuan produk. Jadi nanti di sini makanya kita tadi ada pembahasan materinya di afeksi, kognisi, dan pengetahuan produk. Jadi pengetahuan produk konsumen itu ada 3 nantinya, dari karakteristik produknya, dari manfaatnya, juga dari nilai produknya. Gitu. Jadi kalau afeksi, hubungan emosionalnya ini jauh sudah lebih dalam, karena konsumen bukan hanya melihat dari segi kemasan, tetapi juga dari manfaat produknya, dari nilai produknya. Kalau dari sama-sama dari segi kemasan misal, atau dari segi cara mengiklankan misal, itu belum cukup membangun hubungan emosional yang erat dengan konsumen. Contoh, seperti yang disampaikan Mbak Ayu. Dia sudah cocok dengan satu brand kosmetik atau skincare yang dia pakai. Ketika ada skincare yang lain muncul, tetapi hubungan emosionalnya belum erat dengan skincare yang dipakai, Mbak Ayu masih penasaran, masih pengen coba. Tapi ketika dia tahu nilai manfaat antara produk A yang biasa dia pakai dengan produk B yang mungkin baru dia coba, ternyata hubungan emosionalnya, hubungan afeksinya lebih tetap ke produk A karena dia sudah tahu secara manfaatnya, secara nilai produknya gitu. Jadi kalau cuman atribut atau secara kemasan itu hubungannya kita membangun pengetahuan produk konsumen. Tuh. Sampai sini sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah kita next ke aspek kognisi. Jadi kognisi ini hubungannya dengan pengetahuan atau pemikiran atau juga bisa diartikan sebagai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kognisi berarti kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan, termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya, atau usaha mengenali suatu melalui pengalaman sendiri, proses pengenalan, dan penafsiran lingkungan. Jadi kalau tadi Mas Lukman Hadi tanya, kalau dari segi kemasan kayak pasta gigi anak-anak gitu masuk ke afeksi nggak sih Bu? Kalau kita sudah tahu definisi dari kognisi berarti masuknya di Kognisi. Kognisinya. Kognisi, karena kognisi ada hubungannya dengan pengetahuan. Jadi aktivitas kognitif yang dipicu oleh kebutuhan harus berhadapan dengan konsep ego dan superego dari Sigmund Freud. Kemarin kalau nggak salah kalian waktu belajar dengan Pak Sularno di perilaku apa kemarin? Organisasi. Kalian kan belajar tentang ego dan superego. Nah, ego dan superego itu sebenarnya masuk dalam aspek kognitif atau aspek kognisi. Jadi dalam memutuskan membeli suatu produk barang dan jasa, biasanya konsumen selain dipengaruhi oleh aspek emosional, juga sering dipengaruhi oleh aspek kognitif. Nah, aspek kognitif ini didukung dengan adanya ego dan superego yang ada dalam diri seseorang. Apa sih ego itu? Ego adalah eksekutif yang menentukan bagaimana seseorang akan mencari kepuasan atas kebutuhannya. Melalui persepsi, ingatan, penilaian, dan pemikiran, ego mencoba mengintegrasikan kebutuhan di satu sisi. Sedangkan superego melibatkan ego ideal dan hati nurani yang mewakili standar positif dari perilaku etis dan moral yang telah dikembangkan individu untuk dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu poin tentang ego dan superego, perbedaan antara ego dan superego adalah ego dan superego dalam kaitannya perilaku konsumen.
Kalau ego itu dia ke persepsi. Kalau yang super ego itu dari hati nurani gitu Bu. Kalau super ego dari hati Hati nurani. nurani. Bisa. Ada lagi? Kalau ego itu dari apa, mengenai opininya sendiri itu loh Bu. Ya, opininya sendiri, karena super ego itu lebih ke perilakunya sendiri. Oke. Kalau ego itu dari Kalian nafsu. dengar, biasanya ada kan orang bilang, kamu egois deh. Nafsu. Ya, nafsu. Nafsu. Jadi ego itu adalah, kalau bahasa simpelnya adalah stimulus atau nafsu atau niatan yang ada dalam diri kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin berpikirnya hanya sekilas. Nah, untuk mengendalikan ego ini ada Super ego. ada super ego. Misal, nah di sini contohnya. Sorry, saya ambil minum bentar, boleh ya? Peace, ya Bu, batuk. Oke. Contoh penerapan ego dan superego dalam aspek kognitif dalam perilaku konsumen. Contohnya, seseorang ingin membeli jam tangan, misalnya ego dan superego berkompromi. Untuk memenuhi kebutuhan memiliki jam tangan, ego akan mempertimbangkan berbagai hal. Jam seperti apa yang dibutuhkan, sebesar kebutuhan itu seberapa besar, di mana dan bagaimana mendapatkan, kondisi keuangan saat ini, dan lain-lain. Sementara superego sebagai penjaga etika dan moral akan menjadi pengawas atau yang bisa menjadi peringatan untuk kita dalam membeli suatu produk, barang dan jasa. Contoh, Mas Lukman mau membeli jam tangan mewah, ya. Di sini ada gambarnya Rolex yang keluaran terbaru. Mulailah cari informasi. Di mana ya saya bisa dapat jam ini? Harganya berapa ya? Uangnya cukup nggak buat beli ya? Ah, cukup deh kayaknya. Nah, egonya ada, rasa menggebu-gebunya ada. Faktor pendorongnya untuk membeli suatu produk ada. Nah, setelah dirasa mungkin faktornya terlalu menggebu-gebu, super egonya main. Di sini ada, setelah menentukan mau membeli jam merek apa, di bawahnya ada keterangan. Andaikan saja kondisinya menurut penilaian ego, menurut niatnya, menurut stimulusnya, menurut persepsinya Mas Lukman, memungkinkan untuk membeli jam tangan mahal, super ego masih mungkin membunyikan peringatan. Apakah benar-benar membutuhkan jam tangan itu? Jadi kalau misalnya Mas Lukman mau membeli jam tangan merek Rolex ya, egonya tuh keluar biasanya gambar setan gitu ya. Beli aja nggak apa-apa, uangnya mumpung masih ada, ntar kita uangnya habis cari lagi. Buat apa Lukman, kamu kerja sampai malam, tapi kamu mau membeli barang-barang, tetapi kamu selalu berpikir dan berpikir. Nah, si super egonya keluar tuh. Biasanya dari sisi baiknya keluar, jangan Lukman, daripada kamu membeli barang yang terlalu mahal, mending kamu buat sedekah, atau mending bulan ini kamu kasih ke orang tuamu aja, biar orang tuamu nggak usah kerja keras, udahlah beli jam tangan yang biasa aja. Paham ya contoh bedanya antara ego dan super ego? Kayak sisi hitam dan sisi putih. Nah, Lebih mengendalikan ya Bu yang super egonya ya. itu. Jadi ego itu biasanya adalah kalau kalian selalu bilang, kok aku sering banget ya beli barang-barang mahal, tapi nggak kepake, apa aku tuh impulsif nggak sih? Ya kan, kalau kalian bilang, aku beli barang tuh sukanya karena ada aja, karena barangnya bagus, dibeli nggak sesuai dengan kebutuhan, egonya, rasa impulsifnya dalam diri konsumen itu ada. Tetapi di beberapa konsumen yang super egonya mungkin bisa bermain lebih besar untuk mengalahkan egonya, maka konsumen akan berpikir lagi untuk membeli barang-barang yang mungkin terlalu mahal atau mungkin terlalu impulsif untuk dimiliki.
Paham? Aspek kognitif. Jadi kalau aspek kognitif itu dalam membeli barang dan jasa, dia ibaratnya masih memakai pemikirannya, masih memakai akal sehatnya, masih memakai hati nuraninya. Berbeda dengan aspek afeksi yang secara emosional cukup mempengaruhi, kayak Mbak Ayu, kebutuhan skincare kan saya butuh, saya kalau nggak pakai ini nggak bisa. Jadi biarpun The Body Shop itu mahal, ya saya harus tetap beli sabunnya, karena kalau saya nggak pakai ini tuh kulit saya sering beruntusan. Kalau cuma pakai sabun batang biasa aja tuh saya sering beruntusan. Aspek emosionalnya ada. Nah, kalau di beberapa konsumen lagi lebih mementingkan aspek kognitifnya, yaitu dari segi pemikirannya. Enggak pakai yang biasa aja, toh secara manfaatnya juga sama-sama sabun, sama-sama scrub untuk membersihkan badan. Kenapa harus beli yang mahal? Kenapa harus beli The Body Shop? Toh pakai lulur lulur yang biasa, Purbasari. lulur Purbasari harga 15.000 juga udah bisa buat ilangin daki-daki. Sisa uangnya bisa saya pakai untuk masa depan, sisa uangnya bisa saya pakai untuk sekolah adik saya gitu. Paham perbedaan afeksi dan kognitif? Oke, karena nanti UTS-nya kalau nggak salah November, kemarin saya sudah diberi jadwal, dan UTS itu biasanya kan soalnya problem based learning, jadi kayak pemecahan masalah. Jadi kalau kita membahas kayak setiap pertemuan gini, jangan lupa dicatat poin-poin kecilnya, poin-poin pentingnya, karena nanti itu yang biasanya saya keluarkan di UTS. Oke? Yang sudah ikut mata kuliah saya sebelumnya mungkin hafal kayak Mbak Injilia. Saya selalu mengeluarkan dari catatan-catatan penting itu keluar di UTS. Makanya dari itu kadang ada beberapa yang hadir terus, tugasnya mengerjakan terus, tetapi UTS sama UAS-nya nilainya tidak mencukupi. Karena biasanya di UTS dan UAS dia tidak punya catatan kecil, tidak punya catatan atau ringkasan per pertemuan, akhirnya jawabannya banyak yang salah. Makanya kemarin saya minta waktu di awal pertemuan, kita bikin kesepakatan dari segi kehadiran sama tugas. Jadi biar nanti kalau memang amit-amit nilai UTS sama UAS kalian tidak tertolong, kita bisa menolong melalui hal-hal lain ya. Oke, next. Nah, bagaimana sih penerapan aspek kognitif ketika kita menjadi seorang produsen atau menjadi seorang yang memproduksi barang dan jasa? Dibandingkan afeksi, menerapkan pengetahuan mengenai kognisi dalam perilaku konsumen cenderung lebih mudah dilakukan karena keduanya sama-sama dapat melihat logika di balik sebuah pilihan. Misal, produsen menempatkan sebuah produk dengan harga premium karena proses pembuatannya berbeda dengan merek lain yang harganya standar. Atau cara paling umum yang bisa dilakukan oleh seorang produsen untuk mempengaruhi konsumen dalam aspek kognisi yaitu dengan melakukan survei pasar di mana produsen menjaring sebanyak mungkin informasi mengenai keinginan dan kebutuhan konsumen. Jika dilihat dari contoh kasusnya, dilihat dari penerapan aspeknya, dari aspek afeksi dan aspek kognitif yang lebih sering jika kita menjadi seorang produsen, yang lebih sering dimasuki oleh pesaing kita itu dari aspek apa? Kognisi. Kognisi. Yakin? Atau dua-duanya? Atau dua-duanya? Selama Menurut alasannya saya sih oke. lebih mudah yang kognisi, karena kalau yang afeksi kan ya balik lagi dia udah fanatik banget kan Bu di satu brand gitu. Oke, tadi Mas Rijeka juga pilih kognisi. Mengapa why?
Mengapa ketika kita menjadi seorang produsen, dari aspek kognisi itu lebih mudah dikalahkan daripada aspek afeksi? Dua-duanya. Kenapa Mas Rijeka? Pas? Masih belum nemu. Mas Lukman, kenapa dua-duanya lebih mudah? Yang saya baca juga di perilaku konsumen, jadi hubungan afeksi dan kognisi itu saling timbal balik, Bu. Jadi misalkan kalau kita memasarkan produk, kita juga harus tahu seleranya, terus mood-nya konsumen itu apa, sehingga mereka itu mengambil keputusan untuk membeli. Nah, itu kan dari segi afeksi, karena melihat mood-nya, terus apa yang trending ini, oh lagi trending. Sorry, dari apa? Kayak Tadi dilihat dari mood-nya, dari seleranya. nah, itu kan berarti kan itu ke afeksi. Oke, wait. Terus, nah, itu Afeksi. ya, dari seleranya masuk ke afeksi. ya dari mood. Nah, boleh itu kan, dibaca poin yang ketiga, Bapak Lukman? dan melakukan survei pasar, di mana produsen mencari sebanyak mungkin informasi mengenai keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, tadi Bu, kenapa dua-duanya? Terus setelah itu disurvei lagi, Bu. Nah, ada nggak kaitannya dengan selera, terus sama juga kebutuhannya itu nanti sama atau enggak? Jadi penerapan afeksi dan kognisi itu dua-duanya penting, namun dibedakan lagi mayoritasnya dari segi yang mana. Mungkin kalau saya di mayoritas kognisi, tapi juga tidak boleh mengesampingkan dari aspek afeksi. Gitu, Bu. Good. Kalau menurut Mas Ahmad Afandi, sorry ya, soalnya saya tuh bisa nanyanya ke Mas Ahmad Afandi atau Mas Hidayatullah tuh kalau kayak gini, kalau kalian lagi di rumah gitu. Ya. Kalau menurutku yang kognisi itu kayak seperti pengetahuan, Bu, mudah gampang dipengaruhi, Bu. Kalau yang afeksi itu kan dia dipengaruhi tapi dia tetap ke pendiriannya, Bu. Kayak dia itu pengennya beli iPhone ya, cuman dia ditawarin sama Android itu dia nggak mau, tetap di pendiriannya di iPhone belinya. Kalau yang kognisi itu dia itu lebih ke dipengaruhi, Bu. Pengetahuan. Gitu Terima sih, Bu. kasih Mas Ahmad Afandi. Ya, Ibu. Jadi sudah cukup difahami sampai sini? Kalau kalian menjadi seorang produsen, aspek mana yang lebih sering kita itu para pesaing bisa masuk atau mungkin bisa menggantikan produk yang kita keluarkan? Sama-sama di aspek Kognisi. Karena aspek kognitif itu lebih mudah dilihat. Karena aspek kognitif itu melibatkan akal sehat atau biasanya melibatkan logika gitu. Jadi ketika orang, misalnya Mas Lukman tadi mau membeli jam Rolex, dia secara logikanya pantas mahal karena di jam Rolex sendiri itu di dalamnya ada berlian asli. Jadi pantas kalau harganya mahal. Kita pun sebagai seorang produsen lebih bisa mempengaruhi secara kognitif daripada secara afeksi. Misal secara kognitif kita bisa menjelaskan kepada calon konsumen, iya Bu, produk kita itu lebih mahal daripada produk yang lain. Misal tadi kayak contohnya Mbak Ayu, iya memang The Body Shop itu lebih mahal Ibu daripada body scrub yang lain, kayak misalnya merek dari apa tadi? Yang itu sorry. Purbasari misalnya, karena Bu kalau di The Body Shop itu kita ada jaminan, misalnya nanti kemasan barangnya itu sudah habis, kemasannya bisa ditukar lagi di sini, nanti Ibu kalau membeli produk atau membeli body scrub yang baru itu ada potongan harganya. Tuh. Jadi kalau kita mempengaruhi secara kognitif,
jaminan yang kita berikan itu mungkin bisa lebih diterima daripada secara afeksi. Paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, next. Sikap dalam perilaku konsumen. Sikap adalah penilaian seseorang terhadap ide, objek, maupun orang lain. Nah, dalam ilmu psikologi, sikap memiliki 3 komponen, yaitu afeksi, dalam hal ini hubungannya dengan perasaan atau emosi, behavior atau perilaku, dan kognitif yang berarti pikiran. Jadi kalau saya tadi bilang, sebenarnya dalam aspek psikologi yang dimiliki seseorang itu ada 3, secara afeksi, secara behavior, dan secara kognitif. Sikap dapat berbentuk positif maupun negatif ataupun netral. Semakin lama sikap itu bertahan, maka akan semakin sulit diubah. Oke, ketika kita membaca poin ketiga, sikap tadi melibatkan 3 aspek, yaitu afeksi, perasaan, behavior, perilaku, ataupun kognitif pikiran. Ketika kita bisa mempengaruhi konsumen dengan memegang 3 kunci utama ini, maka produk yang akan kita pasarkan akan semakin bertahan di pasaran daripada produk yang baru dikeluarkan. Karena apa? Karena di sini aspek-aspek yang ada dalam diri konsumen itu kita sudah bisa memegang, kita sudah bisa tahu, kita sudah bisa mempelajari, dan kita sudah tahu celahnya untuk memasarkan produk kita biar diterima dalam keputusan pembelian atau bisa menarik minat beli dari konsumen itu sendiri. Oke. Masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang pengetahuan produk konsumen dan keterlibatan. Jadi kalau tadi Mas Lukman tanya tentang yang iklan, terus saya jawab tentang pengetahuan produk, di sini kita akan membahas tentang pengetahuan produk konsumen dan keterlibatan. Jadi salah satu aspek yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen itu juga dilihat dari pengetahuan produk konsumen itu sendiri. Perkembangan globalisasi dan teknologi menjadikan setiap perusahaan saling berkompetisi untuk mempertahankan eksistensi dan juga memperluas pangsa pasar. Perusahaan yang dapat berfokus pada konsumen dapat membawa keberlanjutan bagi perusahaan tersebut. Perusahaan atau pemasar dapat mempelajari dan mengembangkan strategi efektif yang berfokus pada studi mengenai perilaku konsumen. Ketika perusahaan atau pemasar dapat memahami perilaku konsumen, maka perusahaan dapat menciptakan dan mengembangkan produk maupun jasa yang memiliki nilai dan mendorong konsumen melakukan pembelian. Nah, jadi dalam proses pengambilan keputusan konsumen itu tidak serta-merta hanya dari segi aspek afeksi dan kognisi, tetapi juga melalui beberapa pertimbangan. Konsumen membuat sejumlah keputusan berdasarkan sejumlah karakteristik menurut Peter dan Olson, yaitu 1, produk atau merek yang harus dibeli, 2, lokasi pembelian, 3, tayangan yang harus ditonton, 4, biaya dan metode pembayaran, yang kelima iklan, kelompok rujukan, dan tenaga sales. Terdapat 3 proses yang dilalui oleh konsumen dalam mengambil keputusan yang terdiri dari 1, yaitu pada proses interpretasi. Konsumen membutuhkan terpaan informasi dan melibatkan proses kognitif, yaitu atensi dan komprehensi. Yang kedua, pada proses integrasi. Jadi setelah interpretasi ada proses integrasi, yaitu konsumen menggabungkan berbagai pengetahuan yang sudah didapatkan. Hal tersebut bertujuan agar konsumen dapat mengevaluasi produk, objek, maupun perilaku yang dapat membentuk sikap merek dan individu dapat memilih alternatif. Yang ketiga, pada proses pengetahuan produk, individu memiliki sejumlah pengetahuan atau makna dan preferensi terhadap suatu produk yang ada di memorinya, yang dapat mempengaruhi proses interpretasi dan juga integrasi. Dari ketiga proses ini sudah cukup difahami? Belum?
Kalau belum, saya kasih contohnya. Misal, balik lagi contohnya. Jadi sebelum konsumen itu memutuskan untuk membeli suatu produk, misal, Mas Yanuar mau membeli jam tangan yang mahal. Oh, tadi Mas Lukman udah beli jam ya. Jadi Mas Yanuar mau beli apa? Pengen beli apa, Mas? Mobil paling, Bu. Lampu. Aja, Bu. Topi, Bu. Topi Topi? aja, Bu. Ya. Atau Oh, kamu- baju, Bu. Kamu penggemar topi? Baju aja, Bu. Baju. Baju. Ada lagi nggak barang mewah gitu yang sekiranya pengen dibeli? Apa, Bu? Nggak ada, Bu. Mobil. Mobil. Siapa tahu jadi doa, ntar beli Lambo. Amin, Bu. Misalnya Showroom-nya. Mas Yanuar mau membeli mobil keluaran terbaru. Merek Showroom-nya. XXX keluaran terbaru. Nah, pada proses interpretasi dia mulai cari-cari informasi. Dia mulai googling dealer-dealer yang menyediakan merek produk tersebut, merek mobil tersebut. Dia lihat-lihat referensi di YouTube. Sekarang kan ada YouTube. Ada nggak sih orang yang sudah membeli produk itu terus secara spek mobilnya itu masuk enggak? Terus dia lihat-lihat di mana dia bisa beli. Harga sekarang itu berapa? Mobil tersebut dikeluarkan tahun berapa? Semua informasi dikumpulkan. Itu dalam tahap 1. Ya. Perhatikan contohnya karena sebentar lagi saya mau kalian mencontohkan juga. Pada tahap 1, pada proses interpretasi, Mas Yanuar mulai mencari semua informasi terkait pembelian mobil tersebut. Di mana, bagaimana cara membeli. Yang kedua, pada proses integrasi, menggabungkan beberapa informasi. Nah, tadi kan sudah ada informasi yang dikumpulkan, kemudian dia mengkombinasikan informasi-informasi tersebut, dia mencari alternatif. Misalnya mobil ini tidak tersedia di Surabaya, adanya saya bisa beli di mana ya? Kalau di dealer yang langganan saya itu nggak jual, saya bisa belinya di mana? Kalau alternatif yang saya mau ini mobilnya misalnya dengan spek ini, tidak bisa saya miliki alternatif pembelian mobil yang mungkin dengan harga yang sama dan spek yang sama itu merek apa ya? Itu ada di tahap kedua. Akhirnya di tahap ketiga, proses pengetahuan produk. Mas Yanuar ternyata pernah memiliki memori beli mobil yang sama, beli mobil itu tetapi dengan keluaran tahunnya yang mungkin lebih lama atau pernah punya pengalaman dengan merek mobil tersebut, akhirnya keputusannya bisa mempengaruhi. Dua langkah yang tadi bisa terpengaruhi. Terpengaruhinya antara A dan B, antara ya dan enggak. Jika pengetahuan produk yang ada dalam memori Mas Yanuar mengenai merek mobil tersebut positif, maka Mas Yanuar jadi beli enggak? Jadi beli enggak? Jadi, kalau negatif selama ini di memorinya, kayaknya sama aja deh. Setelah tahu informasi-informasinya, setelah lihat detailnya, agaknya nggak beda jauh juga dengan mobil-mobil keluaran sebelumnya. Mungkin cuman menang di interiornya aja. Secara mesin juga boros. Jadinya kayaknya nggak jadi beli aja deh. Jadi dalam proses pertama mengumpulkan informasi, kedua mengkombinasikan informasi, pada tahap ketiga pengetahuan produk konsumen ini cukup mempengaruhi untuk melanjutkan atau untuk memutuskan jadi membeli atau enggak jadi membeli suatu produk tersebut. Dari contoh yang saya kasih bisa difahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Sekarang kan itu tadi contohnya Mas Yanuar. Sekarang Mas Yanuar yang kasih contoh ke saya. Iya, Bu. Gimana? Saya kan mau beli rumah ini, Bu. Saya catat Beli dulu rumah biar ini. ya, Ya. saya catat dulu ya biar tahu. Ini kayaknya sepanjang sejarah pertemuan ini Mas Yanuar dengan rasa antusiasnya memberikan contoh. Jadi saya mau catat Yanuar Ramadan.
Oke. Gimana? Ya Bu, jadi waktu kita mau beli rumah nih misalnya Bu, saya kan dapat brosurnya Bu. Otomatis saya lihat spesifikasi rumahnya gimana. Terus Itu setelah proses apa? interpretasi Bu. Interpretasi. Nah, saya itu cek dulu Bu rumahnya. Terus ada kontak salesnya, saya chat Bu. Saya chat kan Bu, Pak ini spesifikasinya gimana? Terus tapi nggak hanya itu aja Bu, saya juga lihat di Google juga. Kalau rumah kayak gini itu gimana sih ini spesifikasinya? Terus nih apa itu interiornya gimana? Bener nggak ini emang ada di situ gitu Bu. Terus kedua itu gini Bu, saya itu mikir-mikir lagi. Bagusan rumah yang di Sedati ya, misalnya saya survei lagi Bu. Kalau secara spesifikasinya sama sih spesifikasi, tapi harganya murah ini. Terus dengan luas bangunannya murah ini. Jadi setelah itu saya milihnya yang ini Bu, saya diajak survei sama orangnya. Mas survei aja daripada bingung, survei aja. Survei Bu, saya diajak survei. Saya tahu bentuk rumahnya dan saya pun nyaman, ya udah Bu, akhirnya itu aja sih Bu. Ini Terus yang proses ketiga? Ya ini proses ketiga Bu. Kita survei lokasi, terus ngecek lokasinya gitu. Terus ternyata cocok. Cocok, iya Bu. Beli. Oke. Bisa ditempatin? Bisa Bu. Syukurannya kapan? Apa Bu? Syukurannya kapan? Syukurannya besok-besok aja Bu. Besok. Kalau ketemu. Ya. Nah, bisa kan kasih contoh? Bisa kan? Iya, kalau itu. Lagi anteng di kamar, nggak sambil nonton TV, bisa kasih contoh. Ahmad Afandi juga gitu. Kalau nggak sambil keluar-keluar juga bisa kasih contoh. Ya. Oke, lanjut. Model pengambilan keputusan memberikan dampak bagi dunia pemasaran karena dalam memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa, individu dipengaruhi oleh banyak faktor dan hal tersebut tentu menjadi perhatian bagi pemasar untuk dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai dengan segmentasi mereka. Jadi, perlunya memahami model dalam pengambilan keputusan konsumen itu, kita sebagai produsen atau kita sebagai pemasar bisa lebih tahu segmen pasar kita itu siapa, produk yang akan kita pasarkan itu bagaimana, terus produk yang saat ini sedang dicari oleh konsumen itu yang seperti apa. Itulah pentingnya mempelajari beberapa aspek yang mempengaruhi, beberapa faktor yang mempengaruhi, juga mempelajari tentang model pengambilan keputusan konsumen. Next, pengetahuan produk. Pengetahuan produk konsumen. Pengetahuan produk merupakan salah satu jenis pengetahuan konsumen yang memiliki peran signifikan dalam proses pengelolaan informasi. Terdapat 3 jenis pengetahuan produk konsumen. Jadi, dalam model pengambilan keputusan konsumen, pengetahuan produk, yaitu dari aspek kognitif, itu juga cukup mempengaruhi. Salah satunya, 3 jenis pengetahuan produk konsumen itu, yang pertama, yaitu karakteristik atau atribut produk. Karakteristik atau atribut produk. Mengacu pada pengetahuan konsumen terhadap suatu produk berdasarkan karakteristik atau atribut dari produk tersebut seperti kualitas, fitur, gaya, dan desain produk atau kemasan. Jadi kalau tadi Mas Lukman sampaikan kalau hanya dalam segi kemasan Bu, pengetahuannya masuk apa? Karakteristik atau atribut. Jadi orang-orang itu atau konsumen-konsumen itu melihat suatu produk itu bukan hanya dalam segi oh kok bagus aja, tetapi juga dari segi kemasannya, dari segi atributnya, dari segi penampilannya. Yang kedua, dari segi manfaat atau dari segi fungsi produk tersebut. Jadi ketika membeli suatu produk, selain memperhatikan
atribut produknya, konsumen juga memikirkan manfaat dari produk tersebut. Kalau manfaatnya tidak bisa kita nikmati seluruhnya, maka konsumen akan beralih untuk membeli barang atau jasa yang lain. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang produk sebagai pemuas nilai. Jadi konsumen memiliki pengetahuan tentang nilai personal maupun simbolik yang dapat dipenuhi oleh suatu produk. Nilai seringkali melibatkan afeksi dan emosi yang terkait dengan tujuan dan kebutuhan individu yang seringkali bersifat subjektif. Jadi kalau kita lihat di sini dari produk sebagai pemuas nilai itu artinya produk yang memiliki nilai apa? Kalau melibatkan emosional. Kan tadi secara kemasan, secara fitur, secara gaya itu maksudnya karakteristik. Yang kedua secara manfaat. Yang ketiga secara sebagai pemuas nilai atau sebagai rasa Bangga. Kebutuhan. Jadi produk itu juga memiliki nilai atau memiliki prestis atau memiliki rasa bangga. Kayak Mas Yanuar kalau bisa memiliki mobil dengan keluaran terbaru, dia bisa merasakan puas nilainya. Dia akan merasa memiliki prestis, memiliki kebanggaan, memiliki status sosial yang mungkin lebih tinggi. Itu hubungannya dengan emosional, yaitu dengan penilaian secara subjektif. Karena orang-orang kita itu sebenarnya membeli barang karena apa? Karena mereka ingin dinilai secara subjektif. Ih, Mas, ini Mas Januar mobilnya masih itu-itu aja, masih pakai Xenia, masih pakai Avanza, mobil sejuta umat. Nanti dong, Mas, ada yang terbaru. Yang Agia, Bu, sejuta umat. Bagus. Padahal mobil sejuta umat tuh juga enak-enak aja ya, yang penting nggak kepanasan. Nah, tapi balik lagi dari segi afeksinya, suatu produk juga harus memenuhi kriteria sebagai pemuas nilai atau bisa memiliki nilai lebih dari produk yang lain. Next, keterlibatan. Jadi yang terakhir, setelah kita tahu afeksi, kognisi, tahu pengetahuan produk konsumen, di sini juga kita harus memperhatikan aspek keterlibatan konsumen. Keterlibatan merupakan relevansi individu mengenai suatu objek berdasarkan sifat, kebutuhan, nilai, dan minat mereka. Lebih lanjut, Solomon dalam bukunya tahun 2018 menyatakan bahwa pada saat individu merasa mengetahui tentang produk yang dapat memenuhi tujuan mereka, maka mereka akan termotivasi untuk memperhatikan informasi mengenai produk tersebut. Jadi, level tertinggi produk kita itu bisa diterima oleh konsumen atau ada dalam benak konsumen, selain kita juga bisa memenuhi secara aspek afeksi, aspek kognitif, bisa menimbulkan pengetahuan untuk mereka, juga akan ada yang namanya keterlibatan. Contoh, misal, Ahmad Afandi suka games. Suka, Bu. Suka main PS. Suka banget, Bu. Nah, dari situ pasti dari main PS dari tahun berapa? Dari SD, Bu. Dari SD. Dari SD sekarang umur berapa? 23, Bu. Oh, 23 tahun. Dari SD sampai 23 tahun karena Mas Ahmad Afandi itu secara afeksi, secara kognitif, secara pengetahuan produk selalu mengikuti PS, makanya dia setiap tahun selalu mengikuti perkembangan tentang PS. Pasti. Ya, Bu. Sekarang Mulai dari PS yang terbaru apa? Pasti dia PS5. akan melibatkan dirinya untuk perkembangan produk tersebut. Dia akan selalu menunggu-nunggu kapan ya yang tipe terbarunya keluar. Ah, ada PS5 keluar, aku harus beli. Difaham di sini aspek keterlibatan? Paham, Bu. Jadi ketika kalian sudah bisa melibatkan konsumen dalam produk yang kalian pasarkan atau produk yang kalian buat, di sanalah kalian bisa menempatkan produk kalian lebih lama daripada produk yang disiapkan atau yang dikeluarkan oleh para pesaing.
Sampai sini paham tentang faktor keterlibatan? Jadi kalau konsumen sudah mau melibatkan diri terhadap perkembangan produk kalian, dapat dipastikan bahwa perkembangan produk kalian itu mungkin akan lebih lama daripada pesaing-pesaing yang ada. Tuh. Sama kayak Mbak Ayu, skincare-nya pakai apa? Klinik, Bu. Pakai punyanya klinik. Klinik, Oh, bukan kayak Scarlett gitu. Ada kan orang misalnya, siapa yang pakai Scarlett? Kalau saya tahu baunya Bu Scarlett, Bu. Ingat banget, Bu. Kamu habis bau Scarlett-nya siapa? Enggak, Bu. Kalau di jalan-jalan gitu loh, Bu. Scarlett ini pasti. Oh, saya kira kan ya waktu gandengan tangan tuh bau-bau Iya. bodinya Scarlett gitu. Iya, Bu. Nah, orang biasanya kalau sudah melibatkan diri, misalnya skincare pakai Scarlett atau pakai White Light, pasti dia akan menunggu-nunggu kapan ya rilis untuk face tonernya. Setelah face tonernya rilis, kapan ya bisa rilis sampo-nya, kapan ya bisa rilis hand body-nya yang dengan wangi apa Mas Yanuar yang pernah tahu baunya yang wangi apa? Kenapa jadi senyum-senyum? Wangi apa? Nggak tahu ya? Ya gitu, Bu. Cuman ingat wanginya aja. Oke. Ingat wanginya, Bu. Biarlah Mas Yanuar mengingat wanginya dan melibatkan diri untuk perkembangan produk Scarlett ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tentang aspek afeksi, kognisi, pengetahuan, keterlibatan konsumen? Atau sudah cukup difahami? Atau saya terlalu cepat menjelaskannya? Cukup? Terlalu cepat? Cukup. Cukup. Oke. Ada yang belum absen? Injilia sama Eka tadi telat masuk. Ya, saya belum absen. Eka dan Karena kelas Pak Priyo sebelumnya. Oh ya. Agak Sri Wahyuni? Sri Wahyuni? Di obrolan, Bu, chatnya, Bu. Oh, di obrolan. Saya nggak baca. Ya. Lihat. Selamat malam, Bu Sri Wahyuni. Mas Fandi hadir? Hadir, Pak. Terima kasih. Mas Fandi, habis ini kalau mau keluar makan, oh masih ada mata kuliah ya? Masih 9:30, Bu, nanti, Bu. Oh, Ditahan setengah sampai 10. Ya, pintar. Mas Yanuar mau beli Scarlett? Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Oke. Boleh on cam, kita absen. Mas Muhammad Yusuf mau absen. Oh dia kerja ya tadi ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu, jaga, Bu, shift malam. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau mungkin dalam menjelaskan materinya masih kurang. Semoga bisa menjadi bahan belajar untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.